Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septian Bigi Darmawan, NPM 2201201048. Ingin melakukan uji coba penghitungan statistik menggunakan software SPSS dengan skripsi yang saya ambil berjudul Pengaruh Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Budaya Organisasi terhadap Kinerja Karyawan. Kita akan melakukan data, memasukkan variabel view-nya terlebih dahulu dari data yang sudah kita ambil dari skripsi yang berjudul Pengaruh Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Budaya Organisasi terhadap Kinerja Karyawan. Pertama di sini ada X1, TX1. Selanjutnya ini variabel yang pertama, tentunya sampai 14, ada 14 variabel untuk X1-nya. Dan sini kita coba masukin satu-satu. X12 X1 13 X1 dan untuk ini X1 nya kita kasih label yaitu yang pertama variabel X nya, X1 nya pengembangan sumber daya, Selanjutnya di sini ada X2 nya juga berjumlah 14. X2 tiga X12 X2 13 dan untuk X2 nya kita kasih label yaitu budaya organisasi. Untuk Y nya ini ada 10, Y2, Y3, Y4, Y5, Y6. Y nya juga sama, kita beri label juga untuk kinerja karyawan. Setelah itu setelah selesai kita ke data view, kita masukkan data yang sudah kita dapat dari skripsi, kita copy paste. Oke. Di sini kita bisa lihat buat data yang sudah kita dapat. Untuk X1 nya jumlahnya sekian, untuk X2 nya juga sekian, dan untuk Y nya juga sekian. Selanjutnya kita melakukan uji validitas, yaitu ke analyze. Setelah itu kita ke correlate, kita ke behavior rate. Setelah itu kita masukkan untuk X1 nya terlebih dahulu. Kita masukkan ke variabel, kita tekan OK. Ini sudah didapat, jadi persen korelasinya
yaitu di bawah 0,3 dan signifikasinya yaitu di bawah 0,05. Berarti data ini bisa dikatakan data valid. Lanjut, kita lakukan uji validitasnya untuk X2 nya. Caranya sama, kita ke correlate, ke behavior, kita riset terlebih dahulu. Setelah itu kita ke X2 nya, kita ke variable, setelah itu tekan OK. Oke, di sini bisa dilihat bahwa data yang telah didapat, persen korelasinya di atas 0,3 dan signifikasinya di bawah 0,05, dan data bisa dikatakan valid. Selanjutnya kita lakukan analisisnya ke yang terakhir, ke variabel y-nya. Kita reset terlebih dahulu. Setelah itu ke variabel, kita tekan OK, kita tunggu. Sini kita bisa dapat persen korelasinya di atas 0,3 dan signifikasinya di bawah 0,05. Bisa dikatakan datanya valid. Setelah itu kita melakukan uji reliabilitas. Sama caranya juga ke analyze, kita ke scale, setelah itu ke reliabilitas analisis. Nah, di sini kita memasukkan X1-nya terlebih dahulu sampai 14. Kalau dimasukkan ke items, setelah itu tekan beri label. Yang pertama di sini ada pengembangan sumber daya manusia. Setelah itu tekan OK. Nah, di sini bisa dilihat bahwa kondeks alpanya di atas 0,6, bisa dikatakan reliable. Selanjutnya kita melakukan uji reliabilitasnya juga untuk X2 nya. Ini kita reset, kita ke X2, ke 14 sampai 14, kita ke items. Jangan lupa masukkan ke scale labelnya, yaitu budaya organisasi. Tekan OK. Di sini bisa dilihat bahwa hasilnya kondeks alpanya 0,805, bahwa bisa ditunjukkan bahwa di atas 0,6 bahwa reliable. Selanjutnya kita ke analysis terakhir untuk variable y-nya. Kita reset, kita ke y sampai y10, ke items, kita beri kinerja karyawan, tekan OK. Di sini bisa dilihat bahwa hasilnya 0,786 untuk kondeks alpanya, bisa dikatakan bahwa reliable. Selanjutnya kita masuk ke uji asumsi klasik dan persamaan regresi linear berganda. Pertama kita ke regresi, setelah itu ke linear. Nah, ini ada dependent dan independent. Untuk independent kita masukkan X1 dan X1 dan X2-nya, X1 dan X2-nya. Untuk dependentnya kita masukkan Y1-nya. Kita ke statistik, jangan lupa dicentang untuk culinary diagnostiknya. Kita ke plot, kita masukkan X-nya ke Zbrid,
dan stress sheet-nya ke Y. Jangan lupa centang histogram dan normal probability plot. Continue, kita tekan OK. Kita tunggu hasilnya. Nah, di sini kita bisa lihat buat normal sini bisa dilihat buat uji normalitas tabelnya bahwa titik menyebar dan mengikuti garis diagonalnya di sini menunjukkan bahwa data tersebut terdistribusi secara normal. Selanjutnya ke tabel GeoVision, yaitu di sini bisa dilihat bahwa toleransinya di atas 0,1 dan FIF-nya di bawah 3. Di sini bahwa menunjukkan tidak ada masalah dalam multiklonaritasnya antar variabel dalam penelitian ini. Selanjutnya kita ke uji heterogenitasnya, di mana uji ini untuk menguji model regresi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Di sini bisa dilihat bahwa scatter plotnya menyebar dan tidak membentuk pola, dan ini menunjukkan bahwa tidak ada gejala heterogratisitasnya. Untuk selanjutnya keempat yaitu histogram, di sini berbentuk lonceng. Di sini bahwa menunjukkan berbentuk lonceng. Untuk selanjutnya ke koefisien determinasi. Di sini bahwa dapat dilihat seberapa besar pengaruh variabel independen dan dependen. Di sini bahwa pengaruh variabel pengembangan sumber daya manusia dan budaya organisasi terhadap kinerja karyawan dapat dilihat bahwa sebesar 56% dan yang 44%-nya di sini dan diberi label bahwa variabel lainnya yang tidak diteliti. Selanjutnya di sini ada tabel ANOVA bahwa uji hipotesisnya terdiri dari uji F. Di sini bisa dilihat bahwa 0,05 signifikasinya bahwa variabel pengembangan sumber daya manusia dan budaya organisasi ini sangat berpengaruh terhadap kinerja secara stimulan. Selanjutnya ke uji T. Di sini ada tabel koefisien uji T, bahwa di sini bisa dilihat bahwa hasil dari uji T yaitu buat pengembangan sumber daya manusia di bawah 0,05. Di sini bahwa menunjukkan bahwa secara parsial terdapat pengaruh yang signifikan antara pengembangan sumber daya manusia terhadap kinerja karyawan. Selanjutnya ada di sini budaya organisasi. Di sini hasilnya juga di bawah 0,05 untuk uji T-nya. Di sini bahwa ditunjukkan bahwa juga secara parsial terdapat pengaruh yang signifikan terhadap budaya organisasi terhadap kinerja karyawan. Selanjutnya ada analisis persamaan regresi linear berganda. Di sini ditunjukkan bahwa nilai konstanta menunjukkan besar nilai kinerja karyawan. Di sini bahwa rumusnya Y
kok 7,540 ditambah dengan 0,197 ditambah dengan 0,392. Di sini bahwa menunjukkan besarnya kinerja karyawan, bahwa hal ini menyatakan bahwa jika variabel pengembangan sumber daya manusia, budaya organisasi ini maka memiliki nilai kinerja karyawannya sebesar 7,540. Dan untuk variabel pengembangan sumber daya manusianya berbanding lurus terhadap kinerja karyawannya. Hal ini dapat terlihat bahwa koefisien regresi pada variabel pengembangan sumber daya manusianya satunya sebesar 0,197, di mana ini berarti bahwa pengaruh antara pengembangan sumber daya dan kinerja guru, kinerja karyawan, di mana semakin baik pengembangan sumber daya manusia yang dilakukan, maka semakin meningkat kinerja karyawan sebesar 0,197 dalam satuan. Nah, selanjutnya ada budaya organisasi, di mana juga ini berbanding lurus terhadap kinerja karyawan. Hal ini dapat terlihat bahwa koefisien regresi pada variabel budaya organisasi X2-nya ini sebesar 0,392. Ini berarti ada pengaruh antara budaya organisasi dan kinerja karyawan. Di mana apabila budaya organisasi membaik, maka semakin meningkat kinerja karyawan sebesar 0,392 dalam satuan. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf jika ada salah pengucapan ataupun salah perbuatan, mohon dimaafkan. Sekian, saya tutup untuk pemaparan materinya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.